Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami untuk mempresentasikan tugas kelompok pengenalan struktur data yang disusun oleh kelompok 4 dengan dosen pembimbing Pak Muhammad Surahmanto, ST. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada dengan saya sendiri, Muhammad Rifki Al-Ghifari, dengan NIM 20 21 55 20 20 85. Yang kedua adalah Muhammad Faisal N dengan NIM 20 21 55 20 20 42. Yang ketiga ada Muhammad Fahril Sagama dengan NIM 20 21 55 20 21 09. Selanjutnya yang terakhir ada Muhammad Fatrato Magola dengan NIM 20 21 55 20 20 06. Selanjutnya pembahasan akan kami bahas di sini ada 5. Yang pertama, penjelasan tentang struktur data. Yang kedua, jenis-jenis struktur data. Yang ketiga, struktur data dan algoritma. Yang keempat, tujuan dan manfaat struktur data. Dan yang terakhir, tipe data. Selanjutnya dengan saya, Muhammad Faisal Nurullah, yang dengan NIM 2021 55 2020 42. Pada pembahasan pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur dan data. Apa yang dimaksud dengan struktur data? Alangkah lebih baiknya kita memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan struktur dan data. Struktur secara umum, pengertian struktur adalah suatu pengaturan dan hubungan antara unsur-unsur atau elemen-elemen yang saling berhubungan dalam satu objek atau sistem yang terorganisasi. Data adalah kumpulan dari fakta yang dapat berupa angka, simbol, ataupun tulisan yang diperoleh melalui pengamatan suatu objek. Data yang baik harus dapat dipercaya kebenarannya, reliable atau akurat, tepat, waktu, dan mencakup ruang lingkup yang luas. Selanjutnya adalah struktur data. Pengertian struktur data adalah suatu metode atau cara dalam menyusun, mengatur serta menyimpan berbagai data yang terdapat dalam suatu penyimpanan dalam sistem komputer. Data ini sendiri bermacam-macam, bisa berbentuk angka, simbol, huruf, dan lain sebagainya. Jika didasarkan pada teknik pemrograman, struktur data mempunyai arti yang berbeda, yaitu tata letak data yang memuat kolom data, baik itu kolom yang bisa dilihat pengguna maupun kolom yang cuma dipakai untuk tujuan pemrograman saja, sehingga tidak bisa dilihat oleh pengguna. Selanjutnya, saya akan membahas pembahasan kedua, yaitu jenis-jenis struktur data. Jenis-jenis struktur data sendiri terbagi menjadi 8. Yang pertama array, kedua linked list, ketiga queue, keempat stack, kelima binary tree, keenam binary search tree, ketujuh graph, sama yang terakhir heap. Dengan pengertian array sendiri adalah tipe array mempunyai kumpulan elemen yang jaraknya saling berdekatan. Array dapat membantu seseorang untuk mencari data secara acak hanya menggunakan indeksnya. Selain itu, array juga memungkinkan untuk menyimpan beberapa data dengan jenis yang sama dalam satu nama. Yang kedua, linked list. Sama seperti array, linked list adalah struktur data yang terdiri dari urutan data linear yang dihubungkan satu sama lain. Saat menggunakan tipe linked list, kita harus mengakses data secara manual. Selanjutnya, queue. Queue secara harfiah artinya dari queue adalah antrian. Sehingga kenapa disebut demikian? Karena queue adalah tipe struktur data linear yang mengikuti urutan tertentu, yaitu FIFO, atau disebut juga first in, first out. Jadi data yang masuk pertama kali adalah data yang pertama kali diambil. Selanjutnya adalah stack. Stack adalah kebalikan dari queue. Jadi struktur data ini menggunakan sistem LIFO, last in first out.
alias data yang terakhir masuk adalah data yang pertama dikeluarkan. Selain Philo, Stack juga kadang disebut menggunakan sistem Philo, atau disebut juga first in last out. Jadi data yang pertama masuk adalah data yang terakhir keluar. Meskipun pada dasarnya sama saja seperti LIFO. Yang kelima ada binary tree. Binary tree adalah struktur data yang disusun dalam bentuk hierarki. Jadi, setiap titik data akan mengalami percabangan. Dan setiap titik maksimal hanya punya 2 cabang. Yang keenam, binary search tree. Binary search tree adalah salah satu jenis binary tree. Bentuknya pun kurang lebih sama. Bedanya, binary search tree menentukan nilai dari setiap percabangan data. Contohnya, misalkan data utama memiliki cabang di sisi kiri dan kanan, maka data di cabang kiri harus punya nilai yang lebih kecil dari data utama. Sebaliknya, data di cabang kanan mesti punya nilai yang lebih besar dibanding data utamanya. Yang ketujuh, graph. Graph adalah tipe yang berisi beberapa node yang saling terhubung. Node pada tipe graph disebut sebagai simpul. Di linked list, data biasanya juga disebut nodes. Sedangkan di graph biasanya disebut vertices. Sedangkan di pointer, di linked list biasanya disebut dengan edges di graph. Yang terakhir ada heap. Heap merupakan struktur data yang bentuknya sama juga seperti binary tree. Perbedaannya terletak dari aturan nilai datanya. Jadi, ada 2 jenis struktur heap, yaitu max heap dan min heap. Max heap sendiri merupakan struktur data di mana nilai data utama harus lebih tinggi dibandingkan cabang-cabangnya. Sebaliknya, min heap adalah menempatkan nilai terendah pada data utamanya. Jadi, makin ke bawah, nilai data cabangnya akan semakin tinggi. Ya, selanjutnya dengan saya Muhammad Fatur Tumakola dengan NIM 2021 5520 2006. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian struktur data dan algoritma. Struktur data adalah cara yang sistematis untuk mengorganisasi atau mengatur dan mengakses data. Tujuan struktur data yaitu cara menyimpan dan mengatur data secara struktur pada sistem komputer atau database sehingga lebih mudah diakses. Struktur data memiliki 2 jenis. Yang pertama ada struktur data statis dan yang kedua ada struktur data dinamik. Struktur data statis yaitu struktur data yang tidak berubah seperti array atau record himpunan. Struktur data dinamik yaitu struktur data yang dapat berubah seperti list atau semi-array, queue atau antrian, tumpukan atau
Tak. Selanjutnya algoritma. Algoritma merupakan langkah atau prosedur yang ditunjukkan untuk memanipulasi data. Contoh algoritma diperlukan untuk memasukkan data ke dalam suatu struktur data atau untuk mencari suatu data yang tersimpan di dalam struktur data. Algoritma memiliki tiga struktur data. Yang pertama ada sekuensial, dan yang kedua ada seleksi, dan yang ketiga ada pengulangan. Sekuensial atau langkah-langkah yang berurutan, dan seleksi memilih tindakan berdasarkan suatu kondisi, dan pengulangan atau melakukan pengulangan suatu tindakan beberapa kali. Selanjutnya ada hubungan struktur data dan algoritma. Struktur data dan algoritma tidak dapat terpisahkan, karena jika membicarakan struktur data, maka tidak terlepas dari algoritma. Struktur data menjadi dasar dalam langkah awal perancangan program, seperti pada gambar di bawah. Di mana struktur data merupakan wadah data, sedangkan algoritma merupakan pemanipulasi data. Selanjutnya, saya akan membahas pembahasan keempat mengenai tujuan dan manfaat struktur data. Tujuan dan manfaat struktur data. Tujuan kita mempelajari struktur data agar dapat memahami tentang pentingnya dan konsep dari struktur data beserta penerapannya untuk menyelesaikan masalah. Jadi, jika kita tidak memahami struktur data, maka penyerapannya akan kurang efisien. Selanjutnya, agar dapat memahami pemrograman dengan bahasa pemrograman C++. Jadi, jika kita memahami tujuan struktur data, maka kita akan dimudahkan dengan bahasa pemrograman C++. Selanjutnya, dapat memahami tentang bagaimana penggunaan struktur data dalam algoritma. Manfaat struktur data. Manfaat dari struktur data yaitu algoritma yang lebih jelas dan tepat, sehingga menjadikan program secara keseluruhan lebih efisien dan sederhana. Membuat program lebih ringkas, lebih bersih, lebih elegan, lebih mudah, dan lebih mampu berkinerja tinggi karena efisien dalam penggunaan memori dan waktu. Manfaat dari struktur data itu sendiri membuat kita lebih mudah membuat program lebih ringkas, lebih elegan, lebih bersih, sehingga waktu dan penggunaan memori sangat efisien. Dan yang terakhir, program berjalan membutuhkan waktu beberapa detik, di mana struktur yang lain mungkin akan membutuhkan ribuan detik. Baik, selanjutnya saya akan membahas pembahasan kelima yang mengenai tipe data. Tipe data sendiri merupakan suatu petunjuk bagi suatu komputer untuk mengenali jenis nilai yang terkandung dalam suatu variabel. Pemberian tipe data dilakukan ketika mendeklarasikan sebuah variabel. Jadi, isi dari sebuah variabel itu telah ditentukan tipe datanya sebelumnya. Tipe data secara umum dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama tipe data sederhana, yang kedua tipe data struktur data.
Untuk tipe data sederhana dibagi menjadi dua lagi, yaitu tunggal dan majemuk. Untuk tunggal sendiri seperti integer, real, boolean, dan karakter. Untuk majemuk seperti string. Dan tipe data yang kedua yaitu struktur data juga dibagi menjadi dua, yaitu sederhana dan majemuk. Untuk sederhana sendiri seperti array dan record. Dan majemuk sendiri seperti list, stack, queue, tree, dan graph. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pengenalan data. Semoga apa yang kami presentasikan bisa menjadi bermanfaat. Dan juga terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.